Anda dengarkan berulang-ulang juga bisa, atau yang berupa video atau berupa suara, misalnya ada berupa gambar, jadi macam-macam di sana medianya. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena mungkin saja Anda tidak menemukan ini di praktikum-praktikum sebelumnya di mata kuliah yang lain. Sehingga mungkin ya mudah-mudahan tidak tergagap ya di kegiatan praktikum yang kami susun tadi itu sehingga tidak lupa untuk mengerjakan modul-modul yang harus Anda selesaikan ya. Ada di Hebat e-Learning tiap pekan tadi itu ada tiap topik yang berbeda yang akan dibuka tiap hari Kamis ya. Anda bisa mengerjakan sampai beberapa hari, 5 hari kira-kira untuk modul ya. Oke, jadi kegiatan praktikum ada di Hebat e-Learning ya. Nah, apa saja yang diperlukan untuk Anda tahu terkait dengan ini? Kalau dulu itu kami dampingi Anda, kami jelaskan, kami dampingi tentang topik yang kita berikan. Ya, misalkan ada suara, Anda mencoba untuk melatih mendengarkan suara jantung yang normal dan abnormal. Kalau Anda mencari kasus di lapangan, itu jarang Anda menemukan suara abnormal pada sesi praktikum misalkan. Ya, jadi tidak bisa. Oleh karena itu, ini sangat membantu. Dengan kami rekam, kami carikan suara-suara yang abnormal dari jantung ataupun respirasi tadi itu. Tanpa harus Anda ke lapangan, Anda sudah bisa mendengarkan itu di ruang nyaman, di ruang Anda secara nyaman. Ya, secara nyaman. Di mana saja sudah, sambil makan, sambil tiduran, sambil macam-macam, terserah. Nah, yang dulu kami dampingi, sekarang tidak bisa lagi. Sehingga saya berharap kamu bisa belajar mandiri, self-learning. Nanti coba kami akan bantu dengan menyiapkan video record. Karena kadang-kadang yang video Anda langsung bisa ikuti tanpa penjelasan. Ya, yang video bisa Anda ikuti. Misalkan Lemnes Scoring, kami ambil video pembelajaran itu dari Australia, dari New Zealand dan Australia. Anda pelajari di situ ada contoh-contohnya, kemudian nanti Anda kerjakan. Saya beri permasalahan di situ. Jadi kalau dia pincang seperti ini, saya video pincang. Nanti itu grade-nya berapa? Itu normal apa abnormal? Itu grade-nya berapa gitu ya. Jadi, tapi kalau dulu kami dampingi, sekarang Anda harus belajar sendiri. Semua kelas A, B, C, D, E, F ya belajar sendiri. Tapi kami akan coba bantu kalau kami akan buatkan yang butuh penjelasan tadi itu kami buatkan eh, apa namanya video recordnya. Kemudian praktikum modulnya tadi itu kami buka setelah selesai praktik ya hari Kamis juga. Biasanya juga di waktu yang kurang lebih sama, gitu ya, jam 8 itu sudah kami buka. Kami beri waktu 5 hari, sehingga Anda punya waktu kira-kira 110 jam mengerjakan itu. Pekerjaannya tidak sampai berjam-jam, hanya beberapa menit saja. Soal tidak lebih dari 20. Untuk menguji apakah Anda paham apa tidak dengan praktikum yang sudah Anda latih itu tadi. Ya. Ini menjadi penilaian akhir nanti juga. Bagian dari penilaian akhir, kalau Anda tidak mengerjakan, ya Anda tidak dapat nilai. Ya. Apa? Saya masih ini. Ya. Jadi, maaf ada gangguan sedikit ya. Tentang praktikum modul tadi itu ya. Jadi Anda tidak boleh lupa karena kalau Anda lupa Anda tidak dapat menilai. Jadi tanggung jawab Anda sendiri. Jadi di situ sudah ada. Kalau Anda cek nanti di Hebat e selalu ada upcoming event. Akan ada apa minggu depan atau beberapa hari ke depan ya, tadi itu sudah ada peringatannya, ada notifikasinya. Ya. Jadi terkait dengan praktikum modul. Pretest ya sebelum praktikum lapangan akan kami berikan. Bahannya adalah bahan diagnosa klinik. Jadi pelajaran dasar yang mendasar dulu sebelum penyakit. Jadi suhunya berapa, caranya ngambil pulsus seperti apa, macam-macam tadi itu kami ujikan di pretest. Nanti akan berlangsung tanggal 25 Februari. Nah, ini soal waktu ini kita sepakat saja dulu karena ini kebetulan Ramadan maksudnya ya. Jadi banyak sebagian besar yang muslim itu punya masalah enggak kalau saya kasih jam itu atau mau jam sore. Jam 15 sampai jam 18 kira-kira. Terserah Anda.
Nanti kalau keberatan di jam ini karena ya buka terus terawih macam-macam sulit Anda kerjakan, saya kasih waktu yang sore saja. Mudah-mudahan tidak bentrok dengan kegiatan lain. Ya, 25 Februari itu Rebu. Jadi sebelum besoknya praktikum, Rebu sore itu ada pretest. Jadi kalau alternatif lain selain jam 6 sampai jam 9 malam, ya saya kasih jam 3 sampai jam 6 malam kira-kira. Ya sore, ya jam 15 sampai jam 18 gitu. Nanti ada post test juga, ya. Nanti waktunya diikuti. Sementara ini saya jadwalkan di tanggal 7, tapi mungkin berubah juga bisa ya. Jadi, tapi di akhir perkuliahan. Sama kegiatannya bisa dilakukan di mana saja. Terserah Anda mau mau nakalan, maksudnya begitu, oke, tidak ada masalah. Jadi ini tujuan saya untuk ya Anda tetap belajar gitu ya. Meskipun Anda agak curang apa segala macam ya tidak ada masalah. Saya hanya menekankan bahwa Anda harus belajar. Termasuk untuk mengevaluasi hasil praktikum semua kegiatan yang sudah Anda lakukan itu apa saja, itu kami uji lagi di post test. Itu ada nilainya, bagian dari nilai yang akan Anda apa namanya kumpulkan untuk jadi nilai akhir ya jadi situ. Ya, jadi ini kegiatan terakhir praktikum semuanya ada di Hebat e-Learning, sudah nanti tinggal klik saja sehingga saya mengingatkan supaya tiap-tiap mahasiswa tadi itu ya login, buka di sana perkembangannya apa, kabar-kabarnya apa di situ untuk Anda bisa ingat dan mengerjakan dan tidak lupa di sini. Nah, apa saja topiknya? Topiknya tuh satu ada pemeriksaan klinis sebelum ini, sebelum Anda praktikum hands on itu saya bekali dulu dengan pengetahuan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan yang diperlukan di lapangan, baik itu pada kuda, baik itu pada ruminansia besar, sapi maksudnya gitu ya. Jadi topik pertama itu ini sebelum praktikum hands on. Praktikum hands onnya baru minggu depannya lagi di situ. Ya, satu. Kemudian ada body condition scoring. Kepentingannya apa? Ini banyak digunakan untuk dairy cattle. Jadi meskipun untuk beef cattle juga bisa, tidak masalah. Tapi dairy cattle itu sangat penting karena dia tidak boleh terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk nanti reproduksinya tidak bagus. Ya, nanti dia ada akhir kebuntingan itu juga ada berapa BCS-nya pada saat di awal kebuntingan berapa BCS-nya diatur begitu. Karena banyak penyakit metabolik yang terjadi di sapi perah. Ya, karena dia di perah itu harus melahirkan dulu dan itu butuh kondisi-kondisi yang bagus. Kemudian ada inspeksi dan observasi. Nah, Anda akan belajar pengamatan. Jadi satu tahapan sebelum Anda mendiagnosa, itu sebetulnya Anda bisa mengamati tanpa memeriksa dulu. Jadi ada pengamatan apakah dia ambruk, bisa jalan, pincang apa tidak, macam-macam tadi. Ada bagian yang benjol, bagian yang luka dan lain-lain di tubuhnya tuh kita bisa inspeksi, belajar inspeksi di situ. Itu akan sangat membantu Anda untuk nanti memilah dan memilih diagnosanya tadi itu. Ya. Kemudian kemampuan yang lain, suara respirasi, suara jantung, baik itu normal, abnormal, itu kami ajarkan. Sehingga Anda bisa berlatih di situ, tanpa harus ketemu dengan hewannya. Akan lebih baik lagi kalau Anda menggunakan headset, misalkan. Jadi mirip seperti Anda gunakan, apa namanya, stetoskop, gitu ya. Mirip seperti itu. Jadi berlatih di situ. Ya. Kemudian kami berikan pengenalan terkait dengan live display sapu masum komplit. Di situ ada interaktif ini, jadi Anda mau cek sendiri caranya apa namanya anestesi, misalkan di situ ada beberapa pilihan. Ya kemudian caranya melakukan treatment, kemudian proses kejadiannya, nanti ada animasi dari sisi kiri, dari sisi kanan, kemudian dari bawah ventral kalau dia ambruk itu ada di sana nanti live display sapu masum. Lemnes scoring juga demikian sama. Jadi ada video yang menjelaskan begitu komplit. Kemudian saya berikan Anda ya video-video tugas gitu. Jadi ini bincangnya ringan, apa sedang, apa berat, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk yang baru ini kami berikan untuk pain assessment di ruminan. Ini menjadi penting termasuk kewaspadaan atau awareness ya dari kami, dari Anda juga terkait dengan apa namanya kondisi yang sedang tren saat ini terkait dengan animal welfare di semua aspek ya baik itu hewan coba ya nanti saya akan memberikan itu biasanya di PPDH kemudian pada praktisi hewan kecil itu juga begitu sama di PPDH juga
Beberapa yang lain kalau saya berikan di tingkat S1 termasuk ini, jadi pain assessment di ruminant. Ada tekniknya nanti Anda bisa tahu dengan mudah gitu bahwa sapi ini nyeri gitu ya. Bahkan kolik itu lebih jelas lagi pada kuda nanti akan seperti itu. Kemudian ada kasus satu dan kasus dua nanti akan evaluasi kami kasusnya apa, melihat perkembangan nanti dicek. Kemudian ada fokus discussion group. Jadi seperti yang saya pernah katakan, kompetensi S1 itu dipisahkan dengan profesi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pendekatan yang lain karena perkembangan kebutuhan tadi itu bahwa S1 pun ya sudah mulai harus mikir diagnosa. Kemampuan untuk menganalisa tadi itu harus dibangun dari sejak mahasiswa S1 maksudnya. Dan oleh karena itu kami berikan satu bentuk kegiatan praktikum. Ini di luar kelas juga bisa dilakukan, fokus discussion group. Nanti akan saya berikan penjelasan lebih detail terkait dengan ini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi kalau Anda masuk ke Hebat e-learning itu sudah ada modul praktikum PCS, nanti modul praktikum inspeksi operasi di tiap-tiap pekan di sebelah kiri itu ada pekan-pekan apa, nanti kegiatannya apa. Kalau yang di sisi kanan ini ada upcoming event. Jadi kapan ada pretest praktikum, nanti ada tanggal 25 itu ada pretest di open dibuka jam 6 sore. Kalau nanti kita sepakat diganti ya nanti akan saya ganti jam 15 sampai jam 18 nanti kira-kira begitu. Dan seterusnya akan ada apa event kegiatan-kegiatan yang akan ada di sini yang ada tanggalnya, maksudnya dibatasi dengan tanggal. Kalau yang lain-lain itu kan Anda bebas buka kapan saja, termasuk bahan belajar macam-macam itu bisa bebas buka. Kemudian ya saya tetap bisa pantau nanti siapa yang sudah masuk, apa saja yang dilakukan, apa itu tahu nanti kapan dia masuk terakhir, kapan siapa saja yang tidak pernah masuk itu juga ini saya tunjukkan saja di salah satu kelas ini ya. Oke, kita bicara sedikit tentang fokus discussion group. Jadi kami sudah sering melakukan itu, tapi dulu karena tidak dilakukan secara online, jadi saya bisa ketemu, kemudian kita bisa ya berinteraksi macam-macam maksudnya. Tapi karena sekarang semuanya saya fasilitasi secara online, eh, kita gunakan Hebat e-learning gitu ya, atau dengan cara yang lain nanti. Tapi ada prinsipnya begini, saya akan membentuk dua grup. Ya, fokus discussion group itu ada two level discussion group. Dua kali Anda bisa diskusi nanti sana. Sehingga saya ada kelompok besar yang akan saya bentuk, misalkan kelompok A, home, namanya home A. Dia akan punya fokus grup A1, A2, A3, A4. Kelompok home B, misalkan begitu, juga punya fokus B1, B2, B3, B4. Ya, saya akan acak semua temanmu tadi itu, supaya nanti bisa berinteraksi antar grup tadi itu. Dan yang lain lah, ada grup banyak nanti. Karena mahasiswanya kira-kira hampir 300-an atau lebih. Sehingga nanti akan saya berikan tugas di tiap-tiap fokus tadi itu. A1 ada tugas sendiri untuk diselesaikan. A2 juga punya tugas sendiri untuk diselesaikan. A3 juga demikian sama, A4 begitu. Tapi saya sudah menyusun tugas tadi itu akan saling terkait. Ya. Sehingga pada saat Anda sudah mengumpulkan, Anda harus punya kopinya, tugas tadi itu. Punya salinannya. Yang salinan itu Anda gunakan untuk berdiskusi di tingkat yang lebih tinggi lagi, di tingkat home. Jadi kalau di pertama saya kasih tugas A1, ini harus diselesaikan semua oleh anggota A1. Yang A2 juga demikian sama. Nanti harus diselesaikan tugas itu oleh semua anggota A2, A3 dan seterusnya. Terserah mau mengadakan tugas di mana, menyelesaikan tugasnya. Mau yang di kantin, mau di kolam, di mana terserah nanti. Di mall boleh terserah. Nah, tapi kalau Anda ingin menyelesaikan tugas kelompok home A, semua fokus ini sudah harus menyerahkan tugas itu ke saya. Sehingga saya baru bisa memberikan tugas tadi itu home A untuk dibahas semua anggota fokus. Ya, jadi ada dua kali diskusi. Pertama di tiap-tiap fokus, kemudian kalau sudah selesai semua, nanti membahas tugas yang bisa dibahas oleh semua grup fokus tadi itu. Sebab kalau nanti salah satu belum mengumpulkan, ini tidak bisa jawab tugas yang di tingkat home. Oleh karena itu saya menunggu tugas itu selesai dikumpulkan semua oleh masing-masing fokus untuk bisa memberikan atau menyelesaikan tugas yang di home. Ya, bisa dipahami ya. Nah, penilaiannya juga demikian sama. Oleh karena itu saya
menilai baik itu kualitas tugas yang diselesaikan, termasuk waktunya pun saya nilai. Saya sudah menetapkan eh, cukupnya waktu untuk menyelesaikan tugas. Katakanlah misalkan saya beri waktu tugas itu seminggu untuk fokus seminggu. Sehingga eh, dari waktu ke waktu itu kalau tidak segera dikumpulkan saya kurangi nilainya. Sehingga kalau misalkan langsung dikerjakan hari itu selesai ya total nilai dia dapat 100 misalkan gitu 100. Jadi kalau besoknya masih belum diselesaikan ya saya kurangi nilainya jadi 90, jadi 80. Terus begitu. Tiap hari akan saya kurangi nilainya. Ini karena Anda harus membutuhkan banyak effort sebetulnya. Tidak sekedar menyelesaikan itu, tapi harus Anda ya membangun komunikasi, baik oral, apa namanya, ataupun tulisan. Kemudian Anda berinteraksi, relationship ya, mengkoordinasi teman-temannya untuk bisa ngerjakan di mana dan seterusnya. Itu banyak effort, soft skill. Jadi ini melatih soft skill Anda di situ. Termasuk untuk penalaran nanti menganalisis ya di akhirnya. Sehingga dengan cara itu, ya kamu satu dengan yang lain mungkin nilainya tidak sama. Karena satu bisa lebih cepat, mungkin yang lain lebih lambat. Apalagi yang sampai tidak ngumpulkan, sampai ditegur apa itu, ya lebih lambat lagi, nilainya lebih kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Ya, jadi ini dulu ini saya gunakan untuk menilai soft skill Anda sebetulnya. Bahkan ketua ketua grupnya, baik itu fokus ataupun ketua home-nya itu saya pilih. Saya tidak tahu kamu punya kemampuan memimpin apa enggak. Anda harus melatih kemampuan leadership Anda terkait dengan tugas dan kelompok Anda tadi itu. Harus punya, harus dilatih gitu ya. Harus berlatih untuk mengkoordinir, harus berlatih mengatur waktu, harus terus begitu. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan itu berarti kemampuan itu berkurang semua. Anda tidak bisa mengkoordinir, tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa nonton teman-temannya dan lain-lain macam-macam. Nah, itu kira-kira itu fokus grupnya di sana. Topik utamanya biasanya nanti menyelesaikan dengan masalah-masalah yang lebih hard skill, terkait dengan kasus lah, katakan begitu. Oleh karena itu, salah satu bagian kasusnya adalah terkait dengan patologi klinik. Makanya kemudian sejak lama saya sudah minta pelajaran patologi klinik itu diajarkan di semester 5, sehingga Anda sudah bisa melakukan itu di sini nanti. Nah, kira-kira itu gambaran fokus discussion group. Ya, nanti soalnya akan saya berikan pada saat sesi fokus atau fokus discussion grupnya tadi itu, di minggu setelah UTS. Ya. Tapi kira-kira gambaran kegiatannya seperti itu. Anda bebas lakukan di mana saja, kapan saja, lebih cepat lebih bagus, gitu istilahnya. Ya. Bahkan ketua grup itu saya izinkan untuk mempunishment anggotanya kalau tidak mengikuti aturannya ketua. Misalkan diajak diskusi tidak mau, misalkan. Itu boleh, namanya tidak dicantumkan di grupnya. Kalau tidak dicantumkan berarti dia nakal, maksudnya artinya tidak ikut kelompok, tidak mau diskusi, tidak mau mengerjakan. Boleh ada punishment. Sehingga ya yang bersangkutan akan saya kasih nilai nol. Ya kira-kira begitu ya. Jadi keputusannya ada di ketua kelompok. Silakan. Jadi punishmentnya di sana. Kalau punishment kelompok saya ngatur tadi. Waktunya terlambat ya. Saya kurangi nilainya, saya kurangi semuanya gitu. Jadi Anda harus bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas tadi dengan baik. Ya, jadi itu kira-kira gambaran fokus discussion grupnya nanti. Ada banyak ya. Jadi ada banyak home group nanti. Silakan dilihat, termasuk kemampuan Anda untuk melihat di mana kelompokmu ikut siapa saja itu nanti apa namanya kami bisa pantau di situ. Oke, nah kita bahas praktikum lapangan sekarang. Jadi hands on itu Anda harus melakukan praktek di lapangan, di kandang. Kita punya kandang. Kalau dulu kita tidak punya kandang, kita harus ke lapangan, ke Dijeng Farm, ke Gresik apa itu panjang lama waktunya. Waktunya banyak hilang di lapangan. Nah, sekarang kemudian kita masih punya disediakan kandang untuk praktek itu sehingga tidak terlalu jauh. Tapi di situ tidak ada yang sakit gitu maksudnya kan ya sulit. Sehingga kami ajarkan Anda untuk mengenal semua tanda-tanda tadi dan caranya memeriksa sehingga kalau Anda menemukan yang abnormalitas dari itu Anda akan tahu nanti di lapangan. Ya, Ah, jadi adanya sapi di sana. Jadi ya praktikumnya petunjuk praktikum sudah ada di Hebat e-Learning. Anda tinggal unduh, tinggal dibaca. Kira-kira nanti akan melakukan apa saja, termasuk itu bagian dari pretest gitu ya.
Nanti bagaimana caranya melakukan pulsus, bagaimana caranya memeriksa respirasi, caranya mengukur temperatur, dan pemeriksaan yang lain. Ya, kami ajarkan Anda bisa praktekkan di kandang. Jadi petunjuk praktikum sudah ada, tinggal di hepat e-learning, tinggal diunduh. Ya. Nah itu kemudian post-test dan pre-test ya untuk mengevaluasi itu. Rasanya itu yang saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri barangkali. Nah kalau Permisi dokter, ya tadi untuk pagi tesnya mungkin sore saja nih. sore saja Ini ya kalau malam kan jam mulai jam 3 ya, jam 15 sampai 18 ya. beda. Oke, jadi nanti saya atur di situ. Ada yang lagi? Yang lain? Nah, kalau tidak ada, saya share dulu sebentar. Ini, coba bagi yang bisa di-scan pakai ini untuk pretest, untuk apa presensi. Ini dulu. Silakan. Yang lain nanti saya share di sebentar saya ya. Di sini yang bisa scan, yang lain di chat. Saya taruh di chat ya untuk presensi. Saya tutup 1 jam ke depan nanti ya. Ya, silakan dilihat di chatnya. Oke, saya tunggu. Ini ada di apa namanya? Tinggal di scan.